Shalom Bro, be sukses, be profesional. Kita ketemu lagi dalam Be Worship dan kali ini digabung dengan weekly message ya teman-teman. Jadi satu kesempatan yang baik, satu kesempatan yang indah. Kita semua mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan masih ada buat kita sampai saat ini, buat Bipro, buat kita semua. Dan saya yakin dan percaya kita ada di tempat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Oke. Minggu ini kita mau bahas tentang yang namanya undefeated strength, kekuatan yang tidak terkalahkan. Setelah minggu lalu kita membahas tentang unending loyalty, minggu ini kita mau membahas tentang undefeated strength, kekuatan yang tidak terkalahkan. Teman-teman, kalau kita mau ngomong tentang kekuatan, yang namanya kekuatan, kuasa, kekuatan itu di Alkitab kita itu semua teringat akan satu tokoh. Kebanyakan kita semua akan teringat pada satu tokoh, yaitu Simpson. Jadi kita hari ini mau belajar beberapa poin dari Simpson. Jadi supaya itu bisa jadi reminder buat kita juga, bisa jadi satu pengingat buat kita, bisa jadi satu pelajaran buat kita supaya bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menjaga yang namanya undefeated strength itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke Simpson, saya mau kita di sini sepakat satu hal dulu. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita semua tahu dan percaya bahwa kekuatan itu sumbernya dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang tak terbatas. Dia adalah kekuatan itu, dia adalah gunung batu kita, dia perlindungan kita. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah kalah. Gitu. Bahkan ada satu pujian yang ngomong bahwa dia itu tidak pernah gagal. Banyak sekali pujian yang bilang bahwa dia tidak pernah gagal. Kegagalan itu tidak ada dalam kamusnya Tuhan. Jadi kalau kita bicara sumber kekuatan yang utama itu adalah Tuhan. Sampai sini kita sepakat ya teman-teman. Nah, kemudian kita mau lanjut sekarang ke Simpson. Jadi seperti yang kita lihat, kita sama-sama nanti mau baca sama-sama buat teman-teman nanti yang di FA juga yang akan melihat rekaman ini. Kita sama-sama mau belajar tentang hidup Simpson, yaitu di Hakim-Hakim. Kalau kita baca itu Simpson mulai dari Hakim-Hakim, sebentar teman-teman, Hakim-Hakim 13. Jadi kehidupan Simpson dicatat di dalam tiga kitab, mulai dari Hakim-Hakim 13 sampai 16. Jadi yang pertama Simpson itu, dalam hidupan Simpson itu bicara tentang perjanjian. Gitu. Sebentar saya baca dulu teman-teman. Nah, hidup Simpson itu dimulai dengan yang namanya perjanjian. Mulai dari perjanjiannya Tuhan dengan kedua orang tuanya bahwa anakmu akan menjadi nasir, anakmu akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa gitu ya. Jadi di situ mulai dikatakan bahwa jangan sampai ada pisau yang mencukur rambutnya gitu ya, yang kena kepalanya. Nah, hidup Simpson dimulai dengan satu hal yang namanya perjanjian. Kalau kita lihat nanti di Hakim-Hakim 13 ayat 25, gitu. Kalau saya bacakan bahasa Inggrisnya ya, and the spirit of the Lord began to move him. Simpson ini mana? At times in the camp of Dan between Zorah and Esitaol. Jadi mulai dari kalau kita lihat di Hakim-Hakim 13 itu mulai ditunjukkan bahwa ada perjanjian Tuhan dengan kedua orang tua Simpson, dan di akhir itu dibilang and the spirit of the Lord began to move him. Jadi roh Tuhan mulai menggerakkan Simpson. Jadi Simpson adalah orang yang hidup dengan perjanjiannya Tuhan. Sama dengan kita teman-teman. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Ada perjanjian, ada darah anak domba di kita semua teman-teman. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang mahal. Dan saat itulah perjanjiannya Tuhan ada atas hidup kita gitu. Jadi saat Simpson menerima perjanjian itu dikatakan bahwa roh Tuhan menggerakkan Simpson. Percayalah bahwa saat ini roh Tuhan ada di dalam hidup kita semua dan itu yang menggerakkan kita semua gitu. Jadi saat kita sadar hal ini, kita mulai mengerti bahwa kita ini punya akses ke kekuatan yang tidak terbatas tadi.
Jadi kekuatan yang tidak terbatas itu ada. Kekuatan yang tidak terbatas itu tersedia buat kita karena kita punya perjanjian ini tadi. Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan karena itulah kita punya akses kepada kekuatan yang tidak terbatas. Apa masalah kita? Apa pergumulan kita? Tidak ada hal yang tidak mungkin kita lewati bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kita punya Tuhan. Kita punya akses menuju ke kekuatan yang tidak terbatas tadi. Jadi ingat poin ini pertama, bahwa kita adalah orang-orang perjanjian. Kita adalah orang-orang yang digerakkan oleh perjanjian, teman-teman. Oke? Lanjut sekarang. Apa yang membuat Simson ini di akhir hidupnya, kalau kita tahu Simson ini banyak mengalami kegagalan, teman-teman. Itu. Dikatakan Simson punya kelemahan. Simson punya kedagingan yang sangat kelihatan itu. Kalau kita baca di Hakim-Hakim 13-16, Simson ini adalah orang yang menikah sampai 3 kali. Bahkan di ayat 16, di pasal 16 itu dikatakan bahwa Simson ini sangat mencintai yang namanya Delilah. Ini bicara tentang kedagingan kita. Ini bicara tentang kecintaan kita akan dunia ini, teman-teman. Kita adalah orang-orang yang punya perjanjian, benar. Kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan, itu benar. Tapi pada saat perjalanan kita, apakah kita mulai menemukan hal-hal yang menarik di luar Tuhan? Apakah kita mulai mengerti hal-hal yang menarik di luar Tuhan? Paling gampang, apakah kita mulai melihat berkat-berkat Tuhan itu jauh lebih menarik daripada Tuhan sendiri? Jadi, jangan sampai hal-hal dunia ini mengalihkan perhatian kita. Kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang punya akses menuju kekuatan yang tidak terkalahkan tadi, teman-teman. Nah, sampai dikatakan di Hakim-Hakim 16 ayat 26. Dikatakan di situ saat Simson bersama dengan Delilah dan saat itu mulai dicari-cari kelemahannya sama bangsa Filistin, akhirnya dikatakan, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Nah, ini adalah ayat yang tragis. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi, jangan sampai hal ini terjadi pada kita, teman-teman. Saat kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kita mulai melihat bahwa hal-hal dunia ini lebih menarik. Dan saat itu kita mulai menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan. Kita mulai ingat bahwa, oh iya, aku dulu pernah melewati hal ini. Aku dulu bisa melewati hal ini. Padahal kita lupa bahwa yang membuat kita mampu melewati hal tersebut adalah Tuhan. Yang memberikan kekuatan itu Tuhan. Sumber kekuatan yang tidak terbatas itu Tuhan. Tapi kita mulai lupa. Kita mulai mengandalkan pengalaman kita. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita, koneksi kita, jabatan kita. Sampai pada akhirnya kita tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan. Jadi satu hal yang menjadi pelajaran sangat berharga. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Kembalilah ke yang namanya tadi perjanjian kita dengan Tuhan di awal. Perbaharui itu setiap hari. Cari Tuhan setiap hari. Ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita ini adalah orang-orang perjanjian. Jadi kembalilah ke akar kita, kembalilah ke sumber kita. Karena kalau tidak itu kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Kita tidak akan bisa kemana-mana. Satu contoh, satu hal terakhir yang bisa saya sharingkan dari perjalanan Simson. Kalau kita lihat bahwa di awal tadi, di Hakim-Hakim 13 ayat 25, di situ dikatakan, and the spirit of the Lord began to move him. Ini adalah awal perjalanan Simson, dan di situ ditulis bahwa di antara Sorah dan Esitaol. Jadi itu adalah titik perjalanan Simson, titik awal perjalanan Simson. Tapi kalau kita lihat di Hakim-Hakim 16, di ayatnya yang terakhir, di mana Simson di akhir hidupnya dia dimakamkan, tertulis di sana, Simson dimakamkan di Sorah dan Esitaol. Jadi tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa perjalanan Simson itu sebetulnya tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada progres apa-apa.
Karena dia memulai di titik itu dan dia mengakhirinya di titik itu. Sangat tragis jika dilihat bahwa Simson itu adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Simson orang yang diberkati Tuhan. Dikatakan Simson menjadi menjadi hakim atas Israel itu 20 tahun lamanya. Selama 20 tahun dia menjadi hakim atas Israel. Tapi di akhir perjalanan hidupnya dia tidak beranjak dari titik manapun dari Zora dan Esitaol itu. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita adalah orang-orang yang punya perjanjian. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Tuhan punya destiny buat setiap kita. Tapi saat kita mulai sibuk dengan hal-hal duniawi, saat kita mulai lebih mencintai berkat-Nya, saat kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kita lupa siapa Tuhan. Di akhir hidup kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Karena yang punya kekuatan dan yang punya tujuan atas hidup kita itu Tuhan. Kita harus terus-menerus mencari tahu, Tuhan punya tujuan apa dalam hidupku? Bagaimana cara aku menempuh tujuan itu? Kalau aku menghadapi tantangan ini, bagaimana cara aku melewatinya? Kita harus terus-menerus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya nanti pada akhirnya, hidup kita ini ada progres, ada hasil yang dihasilkan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, teman-teman. Oke? Sampai di sini sharing kita. Aku mau ngajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, buat kesempatan yang dari Engkau, buat anugerah yang dari Engkau. Biar apa yang kami dengarkan hari ini, Roh Kudus Engkau jamah setiap hati kami, terjemahkan ini lebih lagi dalam hidup kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, belajar dari Simson ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau tebus. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Engkau. Dan ajar kami untuk menghargai perjanjian itu, ajar kami untuk memeliharanya, sampai pada akhirnya kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau sertai setiap kami, lawat setiap kami, dan kami yakin dan percaya Engkau ada buat kami, dan kami punya sumber kekuatan itu yang tidak terbatas ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.